Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Dan ketika keluar rumah, pakailah masker. Baiklah, mari kita mulai. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 1. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut ini dengan nyaring. Mari kita baca bersama-sama. Udin: Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo: ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin: boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo: tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin: tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Sekarang ayo kita mencoba. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Nah, kalimat ajakan itu biasanya ada kata ayo. Sekarang mari kita cari bersama-sama. Pada kalimat manakah yang ada kata ayo? Ya, tepat sekali. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Itu termasuk kalimat ajakan. Kemudian ada lagi, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, itulah tadi contoh kalimat ajakan. Sekarang ayo kita mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, itu ada gambar yang tidak urut. Coba kalian urutkan supaya menjadi cerita. Itu ada 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Nah, dari gambar tersebut coba kalian urutkan mana gambar yang seharusnya di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Coba diskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Nah, sekarang ayo kita menulis. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar yang telah kalian urutkan tadi. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Coba diskusikan bersama orang tua atau saudara kalian di rumah. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sekarang, ayo kita mengamati. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Sekarang perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Yang pertama, perhatikan gerakan tangan. Nah, gerakan tangannya seperti itu ya. Tangan yang sebelah kanan menghadap ke atas dan tangan sebelah kiri menghadap ke bawah. Nah, kemudian ada juga gerak kaki. Posisi pertama, kaki berdiri tegak, kemudian kaki dilipat, kemudian kaki dibuka lebar, kemudian berdiri tegak lagi. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu.
Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Kalau sudah, ayo kita mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, sekarang perhatikan kelereng Udin dulu. Kelereng Udin ada 115, berarti terdiri dari 100 ditambah 10 ditambah 5. Jadi kalau digambarkan dengan kubus satuan, terdiri dari 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Nah, sekarang kelereng Edo. Kelereng Edo ada 124. Kalau digambarkan dengan kubus satuan, terdiri dari 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20, artinya 10 lebih sedikit daripada 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus satuan dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo, artinya kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang ayo kita berlatih. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Perhatikan pada kubus satuan berikut ini. Pak Guru beri contoh pada kubus satuan yang pertama. Pada kubus satuan yang pertama ada 2 kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan ditambah 2 kubus satuan. Jadi kalau dijumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Pada kubus satuan yang sebelah kanan ada 1 kubus ratusan ditambah 4 kubus puluhan ditambah 6 kubus satuan sama dengan 146. Manakah yang lebih banyak di antara 232 dengan 146? Perhatikan kubus ratusannya. Yang sebelah kiri ada 2, yang sebelah kanan ada 1. Nah, 2 dan 1 lebih banyak 2. Jadi 232 merupakan kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, sekarang coba lanjutkan pada soal berikutnya. Diskusikan bersama orang tua atau saudaramu di rumah. Nah, pada soal latihan berikutnya, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Contoh nomor 1, ada 2 kumpulan buku A dan buku B. Mari kita bahas bersama-sama. Buku A ada 3 tumpukan buku ratusan, 3 tumpukan buku puluhan, dan 7 buku satuan. Kalau dijumlahkan 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Tumpukan buku yang kedua ada 3 tumpukan buku ratusan, kemudian 6 tumpukan buku puluhan, dan 6 buku satuan. Jadi tumpukan buku B 300 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 360
6. Sekarang perhatikan pada tumpukan buku puluhan A dan tumpukan buku puluhan B. Tumpukan buku puluhan A ada 3, tumpukan buku puluhan B ada 6. 30 itu kurang dari 60. Jadi 337 kurang dari 366. A kurang dari B. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sekarang diskusikan bersama orang tua atau saudaramu di rumah untuk mengerjakan latihan soal berikutnya. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.